Bagaimana ketika kita mempunyai cita-cita tapi kita terhalang restu keluarga, misalkan kuliah. Nanti alasan mereka adalah, wanita itu paling ujung-ujungnya ke dapur, kayak gitu. Mungkin ini banyak banget sih mungkin stigmatisasi terhadap wanita tentang ini. Good question. Saya sekolah S3 itu bukan berarti untuk kerja sebenarnya gitu. Ngambil S1, S2, S3, bahkan S1 saya sampai 2 gitu. Dan saya juga ngambil buat yang keahlian coaching gitu ya, sampai ETC gitu. Kita diarahin di sini ke tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabar Murek? Nah, masih bersama Mas DN di channel YouTube-nya Mas DN. Kali ini di Cerobong Kereta, cerita bareng orang kereta. Kedatangan tamu spesial lagi, ada teteh kita. Halo Teh Gina. Halo. 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 Gimana kabarnya Teh Gina? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Alhamdulillah. Gimana Teh? Mungkin ada yang belum tahu nih Teteh ini siapa. Mungkin Teteh bisa mengenalkan diri dulu. Iya, emang banyak ya sih yang emang semuanya harus tahu. Enggak sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Rahmani. Saya trainer madya di PT Kereta Api Indonesia Persero gitu ya. Jadi kalau kita sebut namanya Pustikat Insinyur Haji Juanda, adanya di Jalan Laswi nomor 23. Gimana? Nah, ada yang mau ngirim boleh? Ya, boleh. Nanti kalau misalkan ada yang mau ngirim apa makanan kayak gitu bisa langsung ke kantornya Teh Gina. Gimana Teh kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Pokoknya tetap ya nih WFH ini ya, luar biasa lah. Perubahan suasana itu pasti banget. Bohong kalau nggak ada. Bohong kalau bilang nggak ada perubahan aja tuh. Betul, pasti berasa banget lah kalau misalkan bilang yang biasanya rame jadi sepi, yang sepi biasanya tambah sepi, pasti ada ngerasain kayak gitu banget sih. Terus kesibukannya sekarang gimana Teh? Apakah lebih sibuk, apakah lebih slow di tengah pandemi kayak gini Teh? Lebih sibuk dan kayak WFH itu yang ngerasanya kayak waktu, oh my god gitu, yang kayak banyak banget to-do list yang bener-bener harus dilakukan gitu. Dan memang iya kalau yang nggak jadi capek banget atau misalkan bener-bener nggak capek banget gitu kan, harusnya sebenarnya balance ya. Jadi ya gimana sih kita ngebalancein apapun yang terjadi dalam hidup kita sama WFH ini gitu. Jangan terlalu gabut, jangan juga terlalu sibuk. Terus biasanya kan berarti Teteh kan seharusnya yang biasanya Teteh lakukan itu kan bertemu dengan banyak sekali siswa dan banyak sekali orang. Sekarang kan otomatis sebelum pandemi ini Teteh masih sempat ngajar nggak sih? Atau ketika yang pertama kali diumumin itu? Masih kayaknya, masih. Karena itu yang terakhir, Basikom ya, hai Basikom. Kita masih yang kayak ini, ada dirumahkan, apakah mau dipercepat atau gimana, atau dipulangin dulu balik lagi pas ujian, ada. Itu setelah keluar surat bahkan gitu. Dan itu masih karena memang masih ada satu diklat yang masih stay di Laswi. Iya, betul. Masih banget itu. Nah, itu. Dan Teteh juga sepertinya kalau dilihat-lihat masih ada beberapa kali ke kantor juga. Itu kayak ngerasa khawatir nggak sih keluar-keluar gitu? Khawatir gini ya, maksudnya gini loh. Kan saya pergi pun pasti ada yang penting. Kalau nggak penting-penting amat tuh udah, I will stay at home gitu ya. Going nowhere, pokoknya benar-benar udah lah gitu, di rumah aja. Tapi ketika memang ada yang satu yang urgent and important, kayak tag video, toh juga buat anda lagi ya kan, buat tag video learning gitu kan, apalagi kita mau bikin untuk eduka yang benar-benar pakai mobile gitu, itu kan ya harus pergi dong ke kantor. Khawatir nggak sih? Bohong kalau bilang nggak khawatir. Kenapa? Kalau nggak khawatir, saya pasti nggak akan pakai masker. Iya, betul. Nggak akan bawa hand sanitizer. Itu bawa hand sanitizer, pakai masker. Itu berarti kan salah satu yang dikasih saya khawatir. Jadi saya jaga-jaga gitu kan, benar-benar preventif. Dan yang biar nggak terlalu khawatirnya gimana? Ya dilurusin lagi, niatin balikin lagi, Mas DN. Karena kalau misalkan saya nggak pergi, perginya saya itu lebih banyak membawa kebermanfaatan, saya pergi. Tapi kalau yang nggak manfaat gitu, yang nggak ada, udahlah, stay at home. Udah jangan cari-cari perkara, jangan cari-cari masalah gitu. Betul.
BTW kita juga udah share beberapa pertanyaan Teh yang kita sudah berikan di Instagram maupun di YouTube aku. Kita mungkin sembari kita ngobrol-ngobrol, kita juga bakal bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ya Teh. Kayaknya gitu aja deh, langsung aja. Oh iya Teh, mungkin ini dulu deh Teh. Kita awali dengan mungkin banyak orang yang mungkin berasa kayak over panik lah, kayak misalkan yang tadinya nggak pernah cuci tangan jadi sering cuci tangan, ada yang over panic buying, mungkin ada pesan-pesan nggak sih Teh? Ada, ya. Jangan terlalu berlebihan, nggak jelas kayak gitu loh. Jadi dengan Anda ngestok segala macam banyak, yang lain tuh jadi nggak kebagian gitu kan. Jadi loh, ketika ada sesuatu yang ya kayak pandemi kayak gini gitu, yang satu yang harus benar-benar kita jaga adalah gimana selalu berpikir positif gitu. Benar-benar, karena gini ya, WFH ini tuh memang sih kalau ada dua kendala ya, kalau dipikir-pikir jadi kepikiran juga. Kemarin kita ngobrol-ngobrol itu loh sebelum kita mau tag ini gitu, bahwa Mas Dian juga bisa sharing kali ya ketika benar-benar yang biasanya banyak ketemu banyak orang gitu kan. Saya juga sama sih memang ngerasanya apa ya, dan saya tetap enak karena saya menjaga komunikasi gitu. Apa yang bikin rasanya enak itu tadi karena ada support system dari orang-orang gitu. Jadi saya tetap masih hari ini pun masih ada kelas gitu, tapi semuanya kelasnya online gitu bedanya. Nah, satu yang ngebayangin adalah orang yang benar-benar isolasi mandiri gitu. Gimana yang kosan gitu. Gimana yang kayak Mas Dian sendirian gitu di kosan. Banyak orang gitu yang kayak itu gitu yang akhirnya kayak Mas kayaknya kita harus bahas deh gitu. Dan mungkin ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang dari ya mau dari pegawai PT Kereta Api, mau yang umum, apa sih ada sih yang mau ditanyain gitu kayak gitu. Karena sebenarnya gini loh, panik itu kan karena kita ngerasanya kan gini ya, kan otak tuh ada otak reptil, ada otak mamalia, ada otak manusia. Si otak reptil ini gitu, itu kan survival gitu kan, survival. Jadi kalau ada apa-apa dia tuh kan yang ini kan, kalau otak reptil tuh yang dikejar itu nafsu. Nah, itu paling gampangnya nafsu, syahwat, makan, minum, tidur, reproduksi gitu. Sama kayak tadi ketika ngerasa ketakutan gitu kan, dia akan langsung gitu. Karena cuma 3F, fight, flight, atau nge-freeze. Jadi kalau ada suatu masalah tantangan gitu kan, apa mau nge-fight gitu kan, atau misalkan mau flight ngehindar, atau nge-freeze cuma dia aja. Cuma 3 itu kan action yang kita lakukan gitu. Nah, ketika kita semuanya lagi nggak tenang, nggak menggunakan akal kita, menggunakan yang nafsu, ya itu yang terjadi gitu. Panik-panik. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Betul. Khawatir yang berlebihan. Gitu. Jadi karena memang WFH ini tuh perlu loh, kayak Mas Dian makanya bikin channel kayak gini, ngajakin ngobrol beberapa orang yang kemarin dia itu bagus gitu, Ajis gitu. Kenapa? Ya setidaknya kamu berkomunikasi gitu loh, kamu berhubungan dengan dunia luar gitu, walaupun kita jaga jarak iya gitu, tapi gini loh, jarak itu bukan variabel jarak tuh bisa jadi variabel yang nggak berarti sebenarnya. Kayak gini, yang paling penting kan sebenarnya hati kita berdekatan, bener nggak? Betul. Gitu loh. Kita yakin, kita berdoa bahwa ya apapun yang terjadi, bahkan yang kayak gini pun saya yakin pasti ada yang nama di balik musibah itu kan pasti ada hikmah. Buktinya apa? Alam itu sekarang udah lebih bersih. Ya kan, banyak banget postingan udah jadi Himalaya terlihat kembali, ini lebih bersih, segala macam. Jadi kayak alam tuh mungkin buat kita ini kayak disaster gitu ya, bener-bener ujian lah gitu. Tapi untuk makhluk lainnya mungkin ini kayak anugerah gitu. Wah, nggak ada polusi gitu. Kayak kurang lebih kayak gitu lah, Mas. Oke, kita mulai jawab satu-satu kali ya, karena kalau nanti nggak kejawab, ini kayak kemarin pun banyak banget yang nggak kejawab, mungkin aku masukin sini juga kali bisa. Oke Teh. Ya, nah sekarang kan mungkin banyak juga orang, ini juga ada pertanyaan, banyak sekali orang yang mungkin harus terkena imbas langsung. Ada yang mungkin dirumahkan, ada yang mungkin akhirnya no work, no pay, kayak gitu kan. Mungkin ada nggak sih yang pengen Teteh sampaikan nggak gitu? Ada banget. Ketika saya ngelihat di Instagram ya, yang paling pertama tuh adalah yang Ramayana ya, kawasan Depok. Ramayana Depok. Terus sekarang gitu kan, banyak kan dirumahkan, bener-bener ya itu tadi, yang memang sudah dirumahkan cuma satu sih, balikin lagi bahwa
yang menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu, yang melewatkanmu tidak menjadi takdirmu. Mungkin ini Anda merasanya kayak kenal kayak gini, kena dirumahkan gitu ya. Pasti gitu akan ada hikmahnya di balik itu gitu. Percaya aja sama Allah. Dan yang masih bekerja harus lebih banyak bersyukur dan lebih banyak peka gitu loh, Mas. Terhadap terhadap yang tidak seberuntung kita. Kita tuh beruntung banget, Mas, gitu. Jadi kalau kita masih yang kayak masih nggak peka, masih julid, masih serakah, masih sombong, kok rasa-rasanya kayak keterlaluan gitu, Mas. Banyak orang-orang yang ya beruntungnya tuh ya lebih sedikit dibanding kita lah gitu ya, kayak kurang beruntung tuh nggak enak banget dengernya. Itu tuh kita yang bisa bantu gitu. We can do something gitu. You can do something gitu. Jadi jangan nunggu kita nunggu pemerintah, kita nunggu yang orang ini, nunggu dinas sosial segala macam, nunggu orang bergerak. Terus Anda bergeraknya mau kapan gitu? Sedikit apapun yang bisa kamu lakukan untuk orang-orang itu gitu, ya itu lagi kepedulian lah, empati gitu loh, Mas. Masih nggak ada empati, ya you do something gitu. Berdoa jelas ngedoain, tapi ada sesuatu lah, galang dana apa segala macam. Anda juga kerjanya jadi lebih baik, lebih banyak menghasilkan banyak karya kayak gitulah, Mas. Ya kayak dimulai kita dari bisa kali ya galang dana ya, galang dana gitu kayak ya nggak sih, kita juga banyak kan. Ada OTC mungkin kan gitu kan. Ada terus juga porter. Ya ada tukang porter kayak yang biasanya itu benar-benar harian kan, Mas? Betul. Yang iya bisa lah, saya encourage juga nih semua pegawai PT Kereta Api yang mau kolaborasi sama saya sama Mas DN atau kita bikin apa segala macam, hayu banget gitu ya. Kayak kelas online pun, Anda kan belum pernah jadi siswa, mungkin belum pernah ketemu juga sama saya. Yuk, kita bikin kelas online juga bisa loh, Mas. Jadi betul. Ya kelas online Anda mau belajar public speaking, hayu. Gimana caranya berpikir positif, hayu. Gimana mau manajemen stres, boleh gitu. Pokoknya banyak banget. Gimana caranya untuk bahagia selalu, oke gitu loh. Kita bisa bikin, Mas. Ya, betul-betul. Ini melanjut pertanyaan berikutnya dari Arda. Apa katanya Arda? Mungkin sekarang ini kan juga lagi banyak anak-anak sekolah yang sedang baru aja diumumin kalau nggak ada ujian nasional dan mungkin sedang menghadapi mau kelulusan. Atau mungkin sudah kelulusan juga kurang tahu ya, Teh. Nah, itu ada nggak sih mungkin kiat-kiat atau caranya sukses untuk menggapai cita-cita, dan menurut Teh Gina itu apakah definisi sukses itu? Sukses, Sukses itu adalah ketika kamu bisa membahagiakan orang dan keberadaan kamu itu bermanfaat bagi banyak orang. That's means success for me. Gitu. Dan gimana caranya bisa menggapai cita-cita? Pertama adalah setting goal-nya harus kuat banget, Mas. Kadang kebanyakan apalagi anak muda gitu ya, saya juga pernah muda, berarti gue udah tua sekarang ya. Jadi kayak I wanna do something gitu. Saya punya cita-cita, saya pengen ini, saya pengen kesini, saya pengen traveling, saya pengen ketemu banyak orang, saya pengen jadi dokter, saya pengen ini banyak. Tapi bukan cuma kepengen, saya bikin rencana gitu, Mas. Ini planning saya, saya cek saya ini, action ini, SWOT diri saya gimana saya kelemahannya, kekuatannya, tantangannya, peluang buat saya apa, dibikin gitu. SWOT-nya itu seperti apa, dibikin juga urgent importantnya dalam hidup saya itu seperti apa. Jadi kalau Anda mau dibantu sama saya untuk kita bikin proposal hidup, hayu, itu bisa banget loh, Mas, tutorial pembuatan proposal hidup. Jadi kayak lebih terarah gitu, kayak maunya saya dalam hidup itu apa sih? Ini barang-barang gitu, kayak gitu-gitu. Nah, jadi ya pertama cita-cita tadi ya harus kita beresin. Cita-cita adalah kamu jangan pernah nyerah, terus kamu ikhtiar, kamu lakukan, kamu bikin timeline, kamu bikin tanggalnya, kamu bikin komitmennya, tertulis, kamu simpen, tempel di tempat yang benar-benar kamu sering kamu lihat, kamu baca terus, dan kamu you do something mendekatkan diri kepada cita-cita itu. Terus deketin, ikhtiar, berdoa sama Allah, ya Allah, kalau ini memang terbaik untuk saya, kabulkanlah. Dan ikhtiar, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nah, langsung kita melanjutkan tentang masalah cita-cita ini. Kadang, Mas. Oh iya, betul. Nah, sometimes we can make it happen, sometimes no. Kayak gitu, misalkan kadang kita bisa menggapai cita-cita kita, tapi kita kadang itu tidak bisa kayak gitu. Itu ada nggak sih tips misalkan bagaimana kita menghadapi ketika mimpi kita itu tidak tercapai kayak gitu. Kadang kan orang yang mikirnya kalau misalkan tidak tercapai, oke, berarti saya gagal. Padahal kan sebenarnya mungkin sedang
dicoba untuk diberikan yang lebih baik atau diganti kayak gitu teh. Kalau menurut aku. Oke, iya, contohnya dirimu banyak banget nge-share dong, betul, yang akhirnya juga jadi matris dan apa. Ini belum aku keluarin di waktu pas kita ngobrol-ngobrol. Contohnya kayak gini, saya pengen banget jadi profesor sastra Sunda itu kan, sastra Sunda. Belum begitu banyak orang yang pengen tahu saya pengen jadi profesor sastra Sunda. Kenapa? Karena nggak ada banyak saingan. Saya mikir kayaknya kalau jadi profesor sastra Sunda itu yang kayak sukses banget, bermanfaat banyak orang, saya melestarikan budaya, bahasa gitu. Tapi Allah berkata lain gitu. Berkata lain dan ujung-ujungnya aja saya jadi masuk jadi pegawai kereta api Indonesia gitu. Tapi saya yakin gitu. Dan ketika gagal menurut siapa dulu gitu loh. Loading lagi. Apa gitu. Dan banyak banget orang yang bilang gagal itu adalah sukses yang tertunda. Itu bener banget, sukses yang tertunda. Gagal itu lebih baik daripada tidak mencoba, Mas. Betul. Kamu, iya kan? Kalau gagal nggak masalah. Yang penting kamu pernah nyoba. Yang paling parah itu misalkan nggak nyoba, akhirnya nyesel. Udah keburu, udah gitu, waktunya udah beres. Modal nafasnya hilang, aset waktunya hilang, udah. Akhirnya nggak ada apa-apa dalam hidupnya. Jadi kayak jangan pernah takut untuk gagal. Kenapa sih harus takut untuk gagal? Kenapa harus takut untuk dicap orang? Kenapa harus terlalu misalkan takut untuk memulai segala sesuatu? Step pertama tuh harus yang be brave gitu loh. Be brave. Please, semua orang dilahirkan dengan berani dan Anda adalah pejuang-pejuang dalam hidup Anda sendiri. Tokoh paling utama. Gitu loh, Mas. Sukses dan tidak sukses itu tergantung kembali lagi ke pemikiran kita berarti. Ya, betul. Yes. Jadi kalau bilang, saya tuh gak sukses banget sih kayak gini sekarang ya. Aku tuh gak sukses banget sih. Kenapa? Karena kan jadi profesor sastra Sunda. Kamu kan jadi dokter. Kamu kan sekarang bisa coaching orang. Kamu kan sekarang ini kan, siapa tahu kalau saya jadi profesor sastra Sunda, saya nggak ketemu sama Mas DN. Ya, betul. Kita nggak bikin konten ini, punya YouTube channel. We never know what the futures bring, man. Come on, guys, be positif gitu loh. Pikirannya positif bahwa Allah tahu yang terbaik untuk Anda. Jadi gini loh, kita tuh bikin outcomes, tapi resultnya sama Allah. Kita bikin outcomes, tapi resultnya sama Allah. Gitu. Kita mah yang smart aja, yang in control kita, yang spesifik, measurable, achievable, realistic, time bound. Yes, kita in control. Tapi out controlnya, semuanya serahkan pada Allah. Betul. Nggak ada gagal deh, jauhin gagal tuh dicoret. Nggak ada kata gagal. Sukses yang tertunda. Nah ini masalah ini lagi. Cita-cita lagi. Banyak banget yang nanya masalah cita-cita. Terus cita. Mungkin karena nggak apa-apa. Bener-bener. Mungkin tuh karena orang tuh menganggap kita itu mencapai cita-cita kita. Padahal sebenarnya this is not our gitu ya. Itu kayak kita this our dream. Mungkin banyak orang mikirnya kayak gitu. Ini adalah cita-cita kita. Padahal sebenarnya ya mungkin yang bukan kita cita-citakan, tapi Allah malah kasih lebih baik kayak gitu sih Teh. Ya, tapi gini tetap saya tahu banget dari kecil banget, dari bener-bener kecil dan bener-bener tahu banget yang kepengen saya pengen jadi guru emang. Jadi kalau ditanya pengen jadi guru, pengen ngajar, pengen sharing dari mulai SD aja saya tuh kayak ngajar nyanyi, ngajar nari, ngajar keyboard, ngajar segala macam yang saya bisa. Baru dikit bisa keyboard aja di Yamaha gitu, les langsung diajarin gitu. Dikit bisa nari langsung diajarin. Jadi kayak saya tuh memang passionnya memang ngajar gitu, sharing gitu, suka cerita gitu, ngedongeng gitu. Jadi memang saya dikit-dikit tetap cita-cita saya yang ini harus tercapai apapun bidangnya gitu loh Mas. Ya gitulah. Ini ada pertanyaan masalah cita-cita lagi dari Amalian Karolian. Ketika kita punya cita-cita, ini mungkin karena memang lagi masa-masa banyak orang yang pengen mencapai cita-citanya ya Teh. Jadi dia bertanya, bagaimana ketika bagaimana ketika kita mempunyai cita-cita tapi kita terhalang restu keluarga, misalkan kuliah. Nanti alasan mereka adalah wanita itu paling ujung-ujungnya ke dapur kayak gitu. Mungkin ini banyak banget sih mungkin stigmatisasi terhadap wanita tentang ini. Good question. Saya sekolah S3 itu bukan berarti untuk kerja sebenarnya gitu. Ambil S1, S2, S3 bahkan punya cita-cita tapi kita terhalang restu keluarga, misalkan kuliah. Nanti alasan mereka adalah wanita itu paling ujung-ujungnya ke dapur kayak gitu. Mungkin ini banyak banget sih mungkin
stigmatisasi terhadap wanita tentang ini? Good question. Saya sekolah S3 itu bukan berarti untuk kerja sebenarnya gitu. Ngambil S1, S2, S3, bahkan S1 saya sampai 2 gitu. Dan saya juga ngambil buat yang keahlian coaching gitu ya, sampai ETC gitu. Itu bukan karena buat keren-kerenan gelar gitu. Enggak, it doesn't matter, enggak penting. Yang paling penting ternyata pola pikir kita berubah, Mas. Jadi sekolah itu buat, dan yang paling penting tadi kayak terhalang cita-cita kayak misalnya gitu. Ya harus ngebuktiin sama orang tua, banyak carilah gitu misalkan, ya saya itu sekolah gitu dan ujung-ujungnya ke dapur nggak apa-apa, karena saya tahu yang berubah itu adalah pola pikir. Ketika menyadari bahwa madrasah seorang anak itu adalah ibu, ya saya yakin banyak banget teman-teman saya juga yang resign. Saya pun sama ya, resign berapa kali, saya kan ganti tempat kerja gitu. Dan itu ya memang ujung-ujungnya kalau perempuan pasti ke dapur, dan ke dapurnya apalagi kalau ditemani sama suami tercinta, lebih romantis gitu. Jadi betul. Ya terus kalau nggak ke dapur kamu mau makan apa, semuanya Gojek dulu gitu, gitu, GoFood gitu kan, pasti ujung-ujungnya ke dapur gitu. Jadi ya pasti ya tetap gitu. Menurut saya tuh pendidikan itu adalah investasi yang tidak akan pernah mengkhianatimu. Itu investasi banget, Mas. Kalau aku sayang sama anakku ya pendidikan gitu. Pendidikan tuh yang nggak berarti S1, S2, S3, tapi pendidikan agama, pendidikan soft skill, pendidikan gimana mereka benar-benar menghargai kejujuran. Itu kan value, bukan ke skor sendiri gitu. Jadi betul. Ya menurut saya go for it girls gitu loh. Go for it. Jadi memang nanti ujung-ujungnya iya ridho Allah, ridho suami memang gitu. Memang kami para yang sudah menikah, istri halo gitu ya, memang udah memuliakan suami gitu. Mas DN nanti punya istri ya, amin ya, secepatnya. Istrinya kan gitu. Jadi memang ya cara pola pikirnya bakal beda. Bukan berarti misalkan yang S3 pola pikir lebih bagus daripada SMA, enggak juga. Pengalaman hidup juga bisa kan. Betul. Gitu loh. Jadi makanya learning gitu loh. Learning bukan studying gitu loh. Kayak gitu. Jadi aduh, ayo sayang, restu orang tua gini nih. Kamu berdoa sama Allah, kamu istikharah, kamu minta juga sholat hajat, apa yang terbaik buat kamu. Karena yang namanya anak perempuan, ya apa ya, anak laki-laki juga sama gitu. Restu orang tua itu, apalagi laki-laki, benar-benar tidak terputus kan, Mas. Jadi kalau nanti Mas DN udah nikah pun, jadi apalagi kalau misalkan tadi nggak direstui sama mamah gitu, sama ibunya, ya berikan baik-baik, jangan sampai nentang cuma gara-gara pengen kuliah apa gitu, karena restu ibu menurut saya ya, tapi komunikasi baik-baik, jelaskan sebaik mungkin, ketuk hatinya, jangan jadi malah berantem kabur dari rumah gitu loh Mas. Iya betul. Benar, komunikasikan yang baik, karena saya yakin banget seorang ibu tuh akan memberikan segalanya buat anaknya, segalanya, asalkan kita nggak bisa ngasih tahu kenapa aja kita mau sekolah gitu loh. Bukan karena mau keren-kerenan, mau gaya-gayaan, nggak apa-apa ke dapur juga. Karena memang nanti yang berubah adalah, kita kan disuruh cari ilmu juga. Gitu loh, ikro, ya kan? Jadi, ya itulah gitu. Nggak apa-apa ke dapur juga. Emang kenapa? Nggak ada masalah juga sih orang, iya. Di dapur pun juga banyak orang yang sukses di dapur. Chef contohnya. Gitu. Iya, betul. Chef. Dan chef itu sekarang banyaknya laki-laki, ya kan? Oh iya, betul. Zaman dulu teman-teman aku, saya punya teman gitu, dia benar-benar pengen jadi chef. Tapi zaman dulu kan apa sih chef gitu. Nah kan we never know what the futures, ya kan? Ada tuh gitu yang jago banget masak segala macam, cuma nggak direstuin sama orang tuanya. Jadi pokoknya yang intinya adalah tetaplah kalau sama orang tua saya angkat tangan, tetap kita harus baik. Kita harus benar-benar hormat sama orang tua, apapun yang terjadi gitu. Pokoknya orang tua nomor 1. Betul. Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Teh. Dari Ahmad Rifanto. Tolong tanyain ke Teh Gina, Mas. Semisal passion dan pekerjaan kita berbeda, kira-kira tips apa saja yang agar kita bisa mendalami pekerjaan tersebut? Sama tips memilih jurusan kuliah nyambi kerja, apakah kita harus ambil jurusan yang sesuai passion, atau jurusan yang sesuai dengan pekerjaan yang sedang kita jalani? Jelas nggak sih, Teh? Atau putus-putus? Jelas nggak? Keren, kedengeran. Gini loh,
do what you love tuh lebih penting menurut saya ya. Betul. Jadi kayak ikigai gitu loh. Kayak please deh dirimu sekarang lebih happy kan. Iya, betul. Karena kayak gini misalkan, Teh Gina kemarin di manajer protokoler emang nggak happy. I'm very happy gitu. Jadi manajer fasilitas happy nggak happy, di logistik kemarin happy nggak happy gitu loh. Dimanapun saya ditempatkan, I'm very happy. Tapi kalau ini tuh ikigai saya mas gitu loh. Ikigai itu bener-bener yang kayak kamu suka, passion kamu di situ, gitu, kamu cinta sekali, gitu kan, what you really love, gitu kan, your passion, yang nomor satu kan, what you really love, you really passion, yang kedua adalah skill kamu bagus di situ, skill kamu, knowledge kamu, gitu, makanya saya kan sekolah segala macam, ngasah segala macam, gitu, jadi saya cinta, skill saya bagus, terus apa lagi, dunia membutuhkan, training tuh apa yang, semua dunia membutuhin training, gitu, trainer, gitu kan, pengajar, gitu, guru, ustazah, gitu, sama aja kan. Terus apalagi kamu dibayar untuk itu. Itu udah ikigai saya. Saya cinta, itu passion saya, skill saya bagus, dunia membutuhkan, saya dibayar untuk itu. Itu loh. Jadi kayak kalau menurut saya kamu nanya ke saya, kamu nanya ke saya kan, semua orang punya pendapat masing-masing. Lakukanlah apapun yang kamu cintai. Karena kalau kamu udah kamu cintai, mau masalah tantangan segimanapun berat, itu tuh jadi kayak nothing. Karena kamu you do with your passion, with your head. Gini nih. Ada orang yang pintar banget, dia ngajar, pintar. Tapi dia nggak suka ngajar, ngerti nggak? Beda kan? Jadi cuma benar-benar cuman beda antara use your head and you use your head and your heart. And then you use with your hand, bener-bener yang memang tiga-tiganya tuh nyambung gitu. Bener-bener kamu cinta. Aduh, cinta tuh gimana dong mas? Kalau ada cinta coba. Makanya cintanya sama Allah dulu. Iya, betul. Biar nggak banyak kecewa. Terus ini, dia nanyain tips memilih jurusan kuliah sambil kerja tadi. Oh, berarti kalau dari Teteh ya sesuai dengan passion aja, karena kita belum tentu apa yang jurusan sesuai pekerjaan itu sejalan dengan apa yang kita cintai. Ya, putus-putus. Dulu tuh kalau ditanya, Teteh putus-putus. Ya kayak misalkan gini loh. Kedengeran, udah. Kedengeran tapi ini. Kamu nyari, terus kamu cobain nggak masuk aja gitu loh. Kayak SBM nyobain nggak masuk gitu. Kalau jawaban aku berarti UMPTN gitu nggak masuk gitu kan. Terus udah gitu ngikutin PTS-nya juga nggak masuk. Gitu. Jurusan yang kita tiba-tiba kamu keterima di suatu tempat yang memang kamu tuh nggak suka gitu. Mungkin ya kenapa nggak kamu coba jalanin dulu gitu loh. Tapi kalau saya sih itu ya bertentangan dengan hati nurani. Kalau saya sih kayaknya enggak juga sih. Kalau saya akan lakukan suatu hal yang kayak kalau bisa memilih yang saya cintai, kenapa saya harus menjalani apa yang gak saya cintain? Tapi kalau memang udah kepaksa banget kamu harus jalanin yang gak kamu cintain, sekarang mulai cintain apapun yang kamu kerjakan. Betul. Cintailah jurusan kamu. Dan kalau aku sih mungkin dulu di masinis kayak mungkin ini bukan passion aku, tapi aku tetap mengasah apa yang benar-benar aku pengenin banget gitu. Misalkan kayak aku suka nih edit video, aku suka kayak jurnalis, nulis dan lain sebagainya. Akhirnya ya mau nggak mau kita harus cari platform yang bisa dukung kita, meskipun kita mungkin yang di sini nggak suka, tapi kan kita masih bisa melakukan kesukaan kita yang lain. Mungkin dari situ kita bisa mencintai kerjaan kita dan menyalurkannya di passion kita kayak gitu sih. Kalau aku. Iya. Nah, aku jadi kebayang juga nih, WFH tuh kan banyak yang kayak gini, aduh, saya tuh nggak punya waktu deh untuk baca novel yang dulu saya suka, aduh, saya tuh nggak ada waktu untuk bikin buku, aduh, saya tuh nggak ada waktu untuk misalkan nyulam gitu. Nah, sekarang tuh waktunya banget, Mas, kayak do your passion gitu loh, do your hobby, apa sih yang kamu sukain gitu loh. Ya, jangan yang hobinya traveling ya. Iya, betul. Nggak bisa, belum bisa. Aku pengen traveling, nggak tiba-tiba WFH terus aku traveling karena lagi pada murah semua gitu, nggak juga gitu. Jadi yang bener-bener laku ini timingnya mas gitu, ini timingnya you do something that out of the box, karena bener-bener saya sendiri gitu berpikir bahwa apa sih yang bisa inovasi yang bisa saya lakuin, inovasi yang saya lakuin apa gitu, kayak gitu mas. Nah ini kita akan lanjut ke pertanyaan yang benar-benar jadi jargonnya Teh Gina, yaitu dalam hidup ini kita harus selalu bersyukur, ikhlas, dan bahagia.
Nah, kenapa Teteh membuat jargon itu seperti itu, dan apa definisi bahagia? Karena sekarang lagi banyak mungkin orang yang stres dengan keadaan mungkin yang seperti ini, kayak gitu Teh. Oke. Dalam hidup bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Oke. Kenapa sih bikin jargon kayak gitu? Malah kalau dulu tuh ini di-cut loh Mas, karena kalau yang aslinya tuh kayak gini. Dalam hidup ini harus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia dan bernafas gitu loh. Ada waktu itu aku cut gitu ya, nafasnya hilang gitu loh. Ya lupa bernafas, mati kali, meninggal gitu kita kan di end. Jadi kayak misal kenapa sih bikin kayak gini, kan kayak kalau udah pelatihan gitu kan suka ada yang kayak apalah teriak-teriak yang saya untuk gitu apa gitu kan, kayak gitu-gitu lah, kayak misalkan film juga ada pemudi Indonesia atau pemuda Indonesia, saya untuk Indonesia, aku untuk bangsaku, kayak gitulah ya. Jadi kayak gimana sih bikin buat penyemangat gitu. Nah, saya tuh pengen yang kayak encourage dan ada value-nya, bukan sekedar yel-yel biasa gitu. Dan saya mikir, Gin, apa sih kepengen kamu dalam hidup? Saya tuh pengen bahagia. Bahagia tuh gimana sih, Gin, gitu. Bahagia itu kalau kita bisa bersyukur, kalau kita bisa ikhlas gitu. Karena saya ngeliat dari nama saya juga sih Mas, Gina tuh kan kaya, ya kan? Rahmalia tuh, Rahma tuh kasih sayang, Lia tuh anak perempuan dari bahasa Sanskerta, Ginanjarnya selamat. Jadi dari nama saya sendiri aja adalah diharapkan gitu, didoakan anak perempuan ini bisa selamat dunia akhirat dengan kaya akan kasih sayang. Jadi kalau emang saya akan kaya kasih sayang, emang udah dari namanya gitu loh. Dan yang paling penting kaya itu adalah apa? Hati yang merasa cukup. Hati yang merasa cukup itu adalah bersyukur. Karena rumput tetangga selalu lebih hijau. Ah, betul. Nah, ini ada pertanyaan dari Fat RSAN _RSAN. Teh Gina dapat game dan ice breaking untuk pelatihan dari mana? Semuanya bagus-bagus. Mungkin ide sendiri atau bagaimana Teh? Iya, ada ide tiba-tiba muncul karena kan pertama kan niru terus lama-lama juga kita berkreasi kan, terus berinovasi. Kayak sekarang juga saya nemuin games dipakai interaktif buat Zoom. Team building pakai Zoom. Itu bisa loh Mas. Kita coba deh kayaknya nanti sama komunitas mana berapa orang kita bikin game kayak ini, terus kita record, dimasukin ke YouTube, kan bisa ditiru sama banyak orang, lebih bermanfaat tuh. Kalau berdua kayak gini kayaknya garing. Iya, benar. Saya perlu lebih banyak orang soalnya buat game yang saya bikin. Gitu. Jadi ngelihat dulu sama lah, niru dulu gitu. Lama-lama ya pasti pengen cari yang baru. Dan yang pasti harus bervalue, bukan sekedar cuma gerak-gerak doang yang happy-happy. Ini ada pertanyaan dari Yohana Teh. Hey. Dari Yohana. Oke. Masih adakah cita-cita yang belum tercapai? Sayang Teteh banget, selalu bahagia, pakai love gitu. Nah, sayang kamu juga, selalu bahagia. Sarange. Sarange, big love, little love. Cita-cita yang belum kecapaian. Saya pengen naik haji sekeluarga, pengen umroh sekeluarga. Kemarin tuh udah ke-pending nih gara-gara ini gitu, padahal udah mau pergi. Terus ya itu sih sebenarnya saya lebih cita-cita ke situ sih, kayak itu sih cita-cita, dan memang cita-cita saya kayaknya semua yang paling terbesar pengen masuk surga gitu kan, bareng sama keluarga segala macam. Itu belum. Dan karena memang saya tahu itu belum bisa terkabul, jadi saya gimana encourage diri saya, pokoknya bener-bener yang kayak tim lah, together everyone achieve more, suami, anakku gitu. Jadi kayak kalau ada yang bilang beruntung banget sih suaminya Teh Gina punya Teh Gina, enggak gitu. Karena saya selalu berpikir bahwa yang paling beruntung itu saya memiliki suami seperti beliau. Gitu loh. Jadi to complete each other guys gitu loh. Jadi kalau dibilang cita-cita pengen apa ya, saya pengen banget jadi orang yang baik, pengen jadi orang yang bener-bener jujur, pengen cita-cita tuh bener-bener punya hati yang bersih, pikiran yang bersih gitu, pengen yang selalu terus mengingat Allah. Itu cita-cita terbesar tuh. Tapi mau ngomong kayak gini kayaknya nggak enak banget, tapi itu sebenarnya cita-cita terbesar itu sih Mas, udah nggak ada lagi gitu loh. Iya, betul. Kayak apa ya, duniawi tuh kayak apa ya, makanya ngomong-ngomong kayak gini kayak aduh ntar so suci banget sih loh gitu kan. Dan saya gini,
saya tuh masih bergelimang dosa, makanya saya kayak aduh ya Allah gitu, kurang ini gitu loh. Jadi makanya kenapa sih harus sholat duha, kenapa sih harus ini gitu, karena memang ngerasa masih banyak dosa gitu, masih kayaknya bekalnya kurang terus Mas gitu loh. Jadi kayak cita-cita tuh pengen, ya Allah Mas, pengen jadi orang yang lebih baik gitu Mas, udah deh itu aja gitu. Itu gitu. Dan ya tadi salah satunya caranya kita pengen banget kalau punya rezeki gitu kan, saya pasti harus selalu berbagi sama orang, jangan lupa sedekah semuanya. Makanya aduh nih banyak banget yang kurang beruntung gitu dengan adanya keadaan pandemik ini gitu, ujian ini. Jadi kayaknya kita bisa deh Mas melakukan sesuatu, please, pasti bisa. Insya Allah secepatnya, nanti kalau aku udah setelah ini bakalan ini, karena kita kebetulan aku juga masih ada beberapa project dari kantor. Oke. Nah itu, nanti kita kabar-kabar lanjut aja Teh. Ya nanti ajakin dong. Iya, nanti ajakin. Kita mungkin bisa kita bikin KAI mengajar tapi versi online kayaknya gitu ya. Tapi mengajar yang lain. Iya dong, please dong, KAI mengajar online, please dong, iya dong. Aduh, itu one of my benar-benar cita-cita yang luar biasa. Dari pertama saya masuk, saya tuh pengen banget yang namanya udah kebayang dari dulu gitu ya, pertama masuk banget, KAI mengajar gitu. Walaupun ternyata bukan saya juga yang memulai ya, Anda karena saya pergi. Saya nggak saya negara yang berbeda guys, gitu ya. Ketika acara itu berlangsung ya udahlah gitu. Yang ya bisa banget KAI mengajar versi, mungkin kita gerakin di grup kali ya yang ayo dong gitu. Tapi yang langsung cepet nggak terlalu wacana terlalu. Ya betul. Nah ini Teh ada pertanyaan dari Wardah Fitria. Assalamualaikum Kak Gina, sejak kapan masuk FIM dan apa yang buat Kak Gina tertarik masuk FIM? FIM itu Forum Indonesia Muda ya? Forum Indonesia. Dan nggak pernah kita ngomong FIM Mas, pasti Iya, nggak pernah. Itu pasti FIM disebutnya, bukan FIM. Oh, oke. Indonesia Muda, oke. Masuknya itu saya malah udah jadi dosen, saya didaftarin sama mahasiswi saya, namanya Nui. Halo Nui, Sri Nurhida. Halo Kak. Jadi kayak didaftarin gitu, jadi kayak Teh ini apa sih, nggak Teteh lah Ibu Bu gitu, ini tuh linknya bagus, masih muda, umur Ibu kan masih masuk, terus kayak oh my god, itu doang anak-anak muda semua, saya udah mama anak 2 gitu ya, tapi ya memang jalannya Allah gitu, jadi ya itu sebenarnya sih gitu, bisa bergabung di FIM gitu, dan Anda semua juga bisa bergabung sebelum usia 28, 30. Ntar lupa. Nggak ada batas usia, dan usia itu masih masuk gitu. Jadi selama Anda masih pemuda dan pemudi masih bisa masuk, guys. Gitu. Oke. Ini kebetulan pertanyaannya sudah hampir habis. Tapi mungkin Teteh masih punya pesan-pesan yang belum disampaikan, atau mungkin mau nanya Mas DN? Aku mau dong nanya. Iya benar. Atau dari yang Teteh ada yang nanya nggak itu? Ada sih ke DM aku banyak. Tapi aku nanti mau bikin konten ini aja. Kan kemarin tuh aku banyak acara webinar Solo tuh banyak banget yang belum kejawab. Jadi dari banyak pertanyaan cuma dia dipilih satu yang tadi malam itu. Jadi aku masih punya utang gitu. Jadi nanti biar aku sekalian. Karena kan memang bener ya, satu pertanyaan aja jawabnya panjang, Mas. Iya, betul. Dan kayak kalau ada orang pertanyaan nggak ditampung juga kan kasihan, kayak kebayang nggak sih kamu bikin pertanyaan sekali ditanyain, sebel nggak sih? Iya, benar. Sebel banget, aku sering banget kayak gitu. Dan kayak gini, kenapa sih tiap ada seminar gitu ya, tiap udah seminar, mau sekarang berarti webinar ya, karena kita kan nggak mungkin ketemuan webinar berarti. Itu saya pasti kayak kalau ngasih nomor telepon tuh pasti saya kasih gitu. Kalau memang udah selesai acara terus ada yang pengen ditanyain apa segala macam, feel free banget Mas. Karena saya sering banget jadi peserta terus kayak aduh buat ngedapetin nomor pembicara aja susah gitu loh. Nah, jadi makanya kalau saya sih kalau memang bisa deket gitu, bisa kenal, kenapa enggak gitu. Karena saya percaya gini loh, Mas. Orang-orang tuh udah ada magnetnya masing-masing. Gitu loh. Jadi memang kalau misalkan kalau memang harus ketemu sama si A ini di jalan ini pasti ketemu gitu. Kalau kamu naik keretanya Gopar, kamu nanti ketemu sama si X, pasti ketemu si X gitu. Karena memang udah jalannya masing-masing. Gitu. Saya percaya benar-benar saling narik kayak gitu loh. Ini karena pertanyaannya sudah habis, Teh.
Mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Itu aku ada lagi komat, kedengeran nggak? Nggak kedengeran kalau dari sini. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, aku sih ada sih ke Mas Dian. Mas Dian, gimana ketika WFA ini? Kamu bisa sharing nggak? Biar nanti kita juga bareng-bareng. Dan saya mau ngebahas juga tentang itu. Jadi kayak memang itu kan benar-benar true happen gitu in your life. Bisa di-sharing dong ketika WFA ini udah benar-benar 3 minggu lah ya WFA kan? Aku udah jalan 4 minggu. 4 minggu tuh WFA. 4 minggu dan itu keluar, itu tadi aku keluar karena harus ada meeting dengan unit lain, terus enggak sih, masih satu unit tapi beda manajer. Terus sama keluar lagi kapan ya? Paling tiap hari Senin sih aku keluar itu belanja, itu kayak ngerasa akhirnya aku menghirup udara bebas kayak gitu sih. Nah, palingan kalau yang dirasain nih, kalau yang paling kelihatan nih Teh, aku yang nggak pernah jerawatan sebanyak ini, aku jerawatan di seluruh muka. Terus habis itu ngerasa stres itu ada, pasti ada lah. Nggak mungkin nggak ngerasa nggak stres. Aku ngerasa stres mungkin karena setiap dulu sebelum kegiatan ini, aku kan paling seneng kalau ketemu sama orang-orang, ketemu orang banyak, ngobrol dan lain sebagainya. Meskipun di kantor pun kan akhirnya ketemu orang. Nah itu paling aku rasain karena mungkin nggak jarang, hampir tiap minggu tuh hampir jarang banget ketemu orang buat ngobrol. Itu sih yang mungkin membuat stres. Nah beberapa hari yang kemarin itu aku tuh kayak ngerasa emang aku nih halu atau memang ada jurik di sini atau bagaimana. Jadi tuh kayak jurik. Iya, jadi kayak kalau aku kebetulan orangnya emang nggak begitu penakut ya. Ya kalau dibilang kerasa merinding-merinding pasti ada, tapi cuma aku mungkin orangnya bukan tipe-tipe yang penakut dan rasa kepoku tuh lebih tinggi daripada rasa takutku. Kadang tuh kayak gitu Teh. Jadi kayak kemarin ada suara-suara aneh hampir tiap malam, tiap pagi gitu kan. Aku malah pengen prefernya nyari kayak gitu. Tapi mungkin itu juga bisa jadi halusinasi karena mungkin biasanya di kosan ada yang ada yang nyuci, ada yang rebutan kamar mandi. Nggak rebutan juga sih, ngantri kamar mandi. Jadi kayak halusinasi aja sih mungkin. Itu kan juga bisa mungkin terjadi. Iya, dan itu normal. Itu hal-hal normal yang terjadi ketika isolasi mandiri. Dan yang paling bahaya banget gitu ya, sampai bener-bener motivasi hidupnya hilang. Karena bener-bener ngerasa kesepian, ya kan? Terus tidak ada komunikasi sama dunia luar gitu. Dan apalagi kalau di surrounded, kebayang nggak sih sama berita-berita yang miring-miring, yang negatif-negatif, yang dilihatnya nggak bikin bahagia, nggak bikin happy. Jadi kayak bukannya banyak, jadinya lebih banyak kayak ya tadi gitu. Karena psikis kita itu bener-bener gitu, fisik itu bener-bener dari jiwa dan pikiran yang tenang akan membuat diri kita akhirnya juga jauh lebih sehat gitu. Jadi kalau pola pikir jiwa kitanya juga bermasalah, nah itu yang bahaya gitu. Jadi memang makanya saya punya ide gitu. Kalau Anda merupakan pegawai PT Kereta Api dan plus tadi semua yang nanya itu di channelnya Mas DN di Instagramnya, itu tolong boleh nge-DM saya aja dulu di Instagram. Nanti saya akan kasih nomor WhatsApp. Nanti kita coaching deh gitu. Karena, lanjutin. Ya karena mungkin ya di saat Anda lagi sendiri kayak gini, Anda butuh orang untuk ngobrol. Dan bukan sekedar ngobrol, tapi gimana kita cari solusi untuk permasalahan yang sedang Anda lalui ini gitu loh. Gimana sih gitu. Karena saya percaya banget gitu, everybody's okay gitu. Dan semua orang di dunia ini manusia pasti bisa menyelesaikan masalahnya masing-masing dengan caranya masing-masing. Jadi kalau minta nasihat ke saya gitu belum tentu benar gitu, belum tentu tepat gitu. Tapi kalau kita benar-benar pakai coaching, benar-benar kita cari, ya itu adalah jawaban yang paling terbaik, paling pas banget buat permasalahan Anda. Mungkin Mas Dian bisa sharing kali gimana sih coaching sama saya gitu, belum pernah di-sharing tuh. Iya, mungkin ya kalau yang aku udah pernah rasain ketika kita punya masalah, kita pasti butuh orang untuk cerita, dan kadang kita bercerita mungkin di orang yang bisa jadi tepat atau bisa jadi malah itu tidak tepat kayak gitu. Nah kalau menurut aku coaching dengan Teh Gina itu, Teh Gina terkesan tidak apa ya istilahnya tuh, kalau ada orang yang kita sharing itu kayak lu sih, nah kayak gitu. Nah bukan kayak gitu tipenya Teh Gina. Jadi Teh Gina itu kayak kita
dengerin ceritanya, terus kita dikasih solusi kayak semacam, nih kamu lebih misalkan lebih besar kemana, contohnya kemana, ke sini. Nanti bakalan nemu kayak, oh iya berarti aku harus dibalikin lagi ke kitanya kayak gitu sih. Dan kalau bisa nanti malam ini, kalau siang catatan itu, awas aja kalau hilang catatannya ada, coba deh dilihat lagi. Karena kan lagi WFH kan sekarang. Ada kayaknya, tapi di binder yang mana ya? Aku lupa naruh. Gitaknya. Itu cocok kalau dibaca sekarang, baca lagi, dan sekarang lagi isolasi mandiri, gitu kan. Ngebaca si coaching kemarin kita, karena kita kemarin dapat core value juga buat Mas DN, itu pasti bisa dapat sesuatu yang beda-beda. Coba aja dulu. Nanti coba dan ceritakanlah hasilnya. Betul. Nah, ini mungkin buat ada yang, ini kita sudah hampir di penghujung penutupan kita berjumpa, Teh. Mungkin buat yang mau follow Teteh atau yang mau ngontak Teteh, bisa di Instagramnya di mana, Teh? Oke, yang mau kontak, mau silaturahmi, Instagram saya @gina_rahmalia. Oke, itu Instagramnya Teteh. Dan Teteh juga punya YouTube channel, BTW teman-teman. YouTube channelnya Teteh apa, Teh? Sama, YouTube channelnya adalah Gina Rahmalia. Saya tuh nggak ngalah ya, Mas. Pokoknya Gina Rahmalia, Gina Rahmalia. Oke, siap. Jadi kalau misalkan mau ngepoin Teteh bisa ke sana. Mungkin sekian perjumpaan kali ini. Mungkin kita bisa berikutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bahkan atau kita bisa ngundang-undang teman-teman buat bareng-bareng ngobrol sama kita. Iya, kayaknya next project kayaknya kalau bisa bareng, teman-teman langsung bisa live, bisa bareng sama kita, kayaknya mungkin nggak bisa di Instagram, mungkin di YouTube channel nggak masalah lah, Mas, walaupun agak keburik-burik gimana gitu kan, tapi bisa. Terima kasih buat Teh Gina yang udah gabung di channel YouTube aku. Semoga informasi dan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita, bagi semuanya. BTW Teteh, tahu closing aku kan? Apa? Nah, closingnya gini, nanti gini. Nanti kalau aku bilang salam satu rel, di mana ada rel, Teteh jawabnya di situ ada saudara, bye-bye gitu. Itu ada saudara, bye-bye gitu kan? Iya. Di situ ada saudara. Oke. Nah, sekian teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa tadi sudah kita kasih Instagramnya Teh Gina, jangan lupa di follow. Kalau misalkan pengen tanya-tanya juga bisa. Kita dulu ini ikomah. Ya, jangan nggak bagus soalnya. Tunggu aja dulu. Ini soalnya dekat banget sama masjid kalau kosan aku. Itu di situ ada saudara, terus babanya aku kan? Dua-duanya kita barengan. Kan di situ ada saudara, bye-bye, bareng gitu kan? Ya kan? Bareng kan? Udah tuh. Sekian teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rel, di mana ada rel di situ. Baru kerja kebablasan. Iya. Sekian video kali ini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rel, di mana ada rel? Di situ ada saudara. Bye-bye. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Udah ya Teh. Makasih banyak ya Teh. Udah yuk, dadah. Ya. Kita kabar-kabar lagi. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.